Pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Bentuk umumnya ada 4, yaitu yang pertama, nilai mutlak AX plus B kurang dari C. 2. Nilai mutlak AX plus B lebih besar dari C. Ketiga, nilai mutlak AX plus B kurang dari sama dengan C. Yang keempat, nilai mutlak AX plus B lebih besar sama dengan C. Dengan A, B, C adalah anggota bilangan real. Dan syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. 1. Sifat-sifat dasar pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk X, Y anggota real selalu berlaku 1. Nilai mutlak X min Y sama dengan nilai mutlak Y min X. Contohnya adalah nilai mutlak 7 min 3 sama dengan nilai mutlak 3 min 7. Pada ruas kiri, nilainya adalah positif 4. Pada ruas kiri, di dalam nilai mutlak, hasilnya adalah 4. Sedangkan pada ruas kanan, di dalam nilai mutlak, hasilnya adalah negatif 4. Maka di ruas kiri, nilai mutlak 4 dan di ruas kanan, nilai mutlak negatif 4 memiliki nilai yang sama. Kemudian, sifat yang kedua, X dikali Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X, Y. Contohnya yaitu negatif 7 dikali 3 kurang dari nilai mutlak negatif 7 dikali 3. Dalam hal ini, ruas sebelah kiri hasilnya adalah negatif 21. Sedangkan nilai di ruas kanan hasilnya adalah nilai mutlak min 21. Di ruas kiri, negatif 21 kurang dari positif 21. Jadi yang di ruas kanan setelah keluar dari nilai mutlak, hasilnya adalah positif 21. Di sini juga terdapat tanda sama dengan. Untuk yang contoh sama dengan, kita ambil contoh yang bernilai positif semuanya atau negatif semuanya. Misalkan, positif 7 dikali positif 3 akan sama dengan nilai mutlak positif 7 dikali positif 3. Atau boleh saja kita ambil contoh bilangan negatif 7 dikali negatif 3, nilainya akan sama dengan nilai mutlak negatif 7 dikali negatif 3. Selanjutnya, sifat yang ketiga adalah nilai mutlak X kuadrat sama dengan nilai mutlak X dikuadratkan atau sama dengan juga X kuadrat. Contohnya, nilai mutlak 3 kuadrat sama dengan nilai mutlak 3 dikuadratkan, hasilnya akan sama dengan 3 kuadrat. Pada sifat yang ketiga ini akan kita sering gunakan dalam menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Sifat yang keempat, nilai mutlak X ditambah Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Contohnya yaitu nilai mutlak min 7 ditambah 3 kurang dari nilai mutlak min 7 ditambah nilai mutlak 3. Hasilnya adalah positif 4 kurang dari 10. Di sini terdapat juga tanda sama dengan. Untuk contoh yang bertanda sama dengan, kita dapat ambil bilangan yang bernilai positif semuanya atau negatif semuanya. Contohnya adalah nilai mutlak positif 7 ditambah 3 sama dengan nilai mutlak positif 7 ditambah nilai mutlak positif 3. Contoh bilangan yang negatif adalah nilai mutlak min 7 ditambah min 3 sama dengan nilai mutlak min 7 ditambah nilai mutlak min 3. Sifat yang kelima yaitu nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X min Y. Contohnya yaitu
nilai mutlak min 7 dikurangi nilai mutlak 3. Kurang dari nilai mutlak min 7 dikurangi 3. Pada ruas sebelah kiri, hasilnya adalah positif 4, sedangkan hasil yang di ruas kanan adalah positif 10. Maka 4 kurang dari 10. Di sini memuat tanda sama dengan. Kita dapat ambil bilangan positif semuanya atau negatif semuanya. Contohnya yaitu nilai mutlak 7 dikurangi nilai mutlak 3. Hasilnya adalah 4. Akan sama dengan nilai mutlak positif 7 dikurangi positif 3. Lalu untuk contoh yang bilangan negatif semuanya adalah nilai mutlak min 7 dikurangi nilai mutlak min 3. Nilainya akan sama dengan nilai mutlak min 7 dikurangi min 3. Di ruas sebelah kiri nilainya akan sama dengan 4 dan di ruas kanan nilainya juga akan sama dengan 4. Nah, untuk contoh yang tidak tertulis di sini, kalian bisa tambahkan di buku catatan kalian. 2. Cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Ada 5 cara untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Namun, masing-masing cara yang tertulis di sini hanya memiliki satu cara umum, yaitu kita menggunakan kuadratkan kedua ruas. Nanti masing-masing cara yang kita tulis di sini kita akan membuktikan dari cara 1 sampai cara 5. Untuk cara nomor 1, 3, dan 5, saya akan tunjukkan pembuktiannya. Kemudian untuk cara 2 dan 4, kalian tambahkan pembuktiannya pada buku catatan kalian masing-masing. 1. Bentuk nilai mutlak fx kurang dari A, dan A lebih besar dari 0. Apakah A boleh kurang dari sama dengan 0? Kita dapat lihat di sini, di ruas kiri terdapat nilai mutlak. Maka hasil dari nilai mutlak fx pasti bernilai positif. Sedangkan di sini terdapat tanda kurang dari. Maka positif tidak akan mungkin kurang dari bilangan negatif. Di sini ruas kanan yaitu A harus bernilai lebih besar dari 0. Atau artinya nilai A di sini tidak boleh bilangan negatif. Bentuk pertama tersebut dapat diubah ke dalam bentuk min A kurang dari fx, fx kurang dari A. Nah, nanti kita akan buktikan kenapa dapat diubah ke dalam bentuk ini. Yang kedua, bentuk nilai mutlak fx lebih besar dari A dan A lebih besar dari 0. Kita lihat di sini, nilai A harus lebih besar dari 0. Apakah nilai A boleh kurang dari atau sama dengan 0? Kita lihat lagi di ruas sebelah kiri, yaitu nilai mutlak fx. Terdapat simbol nilai mutlak. Maka jika kita keluarkan dari nilai mutlak, fx akan bernilai positif. Jadi, positif harus lebih besar dari positif. Diubah ke bentuk fx kurang dari min A atau fx lebih besar dari A. Bentuk yang ketiga adalah nilai mutlak fx lebih dari nilai mutlak gx. Diubah ke bentuk perkalian, yaitu fx ditambah gx dikali fx min gx lebih besar dari 0. Kemudian bentuk yang keempat, A kurang dari nilai mutlak fx, nilai mutlak fx kurang dari B. Dengan A dan B positif. Diubah menjadi A kurang dari fx, fx kurang dari B, atau min B kurang dari fx, fx kurang dari min A. Bentuk yang kelima adalah nilai mutlak A per B kurang dari C, dengan C lebih besar dari 0. Diubah menjadi bentuk perkalian, yaitu A ditambah C dikali B dikali A dikurangi
C dikali B kurang dari 0. Pembuktian untuk sifat yang pertama yaitu bentuk nilai mutlak fx kurang dari A dan A lebih besar dari 0. Penyelesaiannya adalah pertama kita tulis terlebih dahulu pertidaksamaannya yaitu nilai mutlak fx kurang dari A. Langkah 1, kita gunakan kuadratkan kedua ruas. Sehingga ruas kiri menjadi nilai mutlak fx dikuadratkan kurang dari yang ruas kanan A kuadrat. Langkah tersebut kita harus ingat kembali rumus nilai mutlak x kuadrat yaitu bernilai sama dengan nilai mutlak x dikuadratkan sama dengan x kuadrat. Maka langkah selanjutnya dapat kita ubah bentuk ini menjadi fx dikuadratkan kurang dari A kuadrat. Langkah kedua, ruas kanan kita jadikan 0, sehingga menjadi fx dikuadratkan min A kuadrat kurang dari 0. Untuk langkah yang ketiga, kita akan faktorkan dengan mengingat kembali persamaan A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Maka langkah ketiga ini kita akan dapatkan fx ditambah A dikali fx dikurangi A kurang dari 0. Langkah keempat, tentukan pembuat 0 untuk fx. Atau kalau dalam soal biasanya kita sederhanakan terlebih dahulu pada langkah ini. Kemudian kita cari pembuat 0 untuk x. Tapi karena di sini fungsinya berupa fx, maka kita tuliskan pembuat 0 untuk fx. Sehingga kita akan mendapatkan fx sama dengan min A atau pembuat 0-nya adalah fx sama dengan A. Kemudian langkah kelima, gambarlah garis bilangan yaitu dengan meletakkan nilai min A pada ruas sebelah kiri dan nilai plus A pada ruas sebelah kanannya. Karena ini tanda pertidaksamaannya kurang dari tanpa tanda sama dengan, maka kita berikan lingkaran yang kosong pada bilangan min A maupun pada bilangan positif A. Kemudian langkah keenam yaitu kita tentukan daerah bertanda positif atau negatif. Ini dapat kita cari dengan cara lihatlah garis bilangan berikut. Di sini terdapat bilangan min A dan bilangan positif A. Di antara bilangan min A dan positif A, ada sebuah bilangan di antaranya, yaitu bilangan 0. Maka bilangan 0 tersebut kita ujikan di dalam fungsi fx. Maka dari pertidaksamaan ini kita akan mendapatkan 0 ditambah A dikali 0 dikurangi A. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah min A kuadrat. Nah, min A kuadrat nilainya akan selalu negatif. Maka di sini di daerah antara min A dan plus A kita berikan tanda negatif. Sehingga untuk ruas sebelah kanan dari positif A kita bisa berikan tanda positif. Untuk sebelah kiri dari bilangan min A kita bisa berikan tanda positif. Nah, untuk tanda positif di sebelah sini dan di sebelah sini, kalian dapat uji dengan mengambil sebuah bilangan. Misalkan untuk di ruas sebelah kanan, kalian dapat ambil bilangan A plus 1. Lalu kamu substitusikan ke fx dari pertidaksamaan tersebut. Nanti kalian akan mendapatkan hasil yang selalu bernilai positif. Untuk bilangan yang di sebelah kiri dari min A, kalian dapat gunakan bilangan min A min 1. Kemudian bilangan min A min 1 tersebut dapat kalian substitusikan ke dalam pertidaksamaan ini sebagai pengganti dari fx. Sehingga kalian akan mendapatkan nilai yang selalu positif. Langkah ketujuh yaitu
arsirlah daerah yang memenuhi pertidaksamaan. Daerah yang kita arsir, kita akan selalu mengikuti tanda pertidaksamaan ini. Nah, di sini tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari 0. Ini mengartikan bahwa daerah yang kita arsir haruslah bernilai negatif. Yang kita arsir adalah daerah antara men A dan A. Langkah selanjutnya yaitu tentukan interval yang memenuhi. Karena yang kita arsir daerah yang berada di antara men A dan A, maka kita dapat tuliskan men A kurang dari fx, fx kurang dari A. Nah, untuk pembuktian selanjutnya, kalian dapat gunakan langkah-langkah tersebut. Untuk pembuktian yang kedua, silakan kalian cari sendiri dan tuliskan di buku catatan kalian. Kita akan lanjutkan pembuktian yang ketiga. Bentuk nilai mutlak fx lebih dari nilai mutlak gx. Penyelesaiannya adalah kita tuliskan terlebih dahulu pertidaksamaannya, lalu langkah yang pertama kita gunakan kuadratkan kedua ruas, sehingga menjadi fx dikuadratkan lebih dari gx dikuadratkan. Langkah kedua, ruas kanan dijadikan 0. Maka fx dikuadratkan dikurangi gx dikuadratkan lebih besar dari 0. Langkah yang ketiga yaitu faktorkan. Kita bisa gunakan persamaan a kuadrat min b kuadrat sama dengan a plus b dikali a min b. Sehingga bisa kita tulis fx ditambah gx dikali fx dikurangi gx lebih besar dari 0. Langkah selanjutnya, selesaikan pertidaksamaan tersebut untuk x yang memenuhi. Nah, biasanya di dalam contoh soal, fungsi fx dan gx kita harus sederhanakan terlebih dahulu, sehingga kita dapat tentukan pembuat 0 dari x. Lalu, untuk langkah selanjutnya, kita bisa gunakan langkah dari pembuktian yang pertama tadi. Pembuktian yang kelima, bentuk nilai mutlak A per B kurang dari C dan B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena di sini B sebagai penyebut. Kemudian C harus lebih besar dari 0. Penyelesaiannya adalah nilai mutlak A per B kurang dari C kita tulis terlebih dahulu. Lalu langkah yang pertama, kita gunakan kuadratkan kedua ruas. Sehingga menjadi nilai mutlak A per B dikuadratkan kurang dari C kuadrat. Lalu langkah yang kedua, gunakan sifat nilai mutlak. Untuk sifat nilai mutlak yang kita gunakan di sini, kita sudah bahas pada submateri bagian B, yaitu nilai mutlak A dikuadratkan per nilai mutlak B dikuadratkan kurang dari C kuadrat. Langkah yang ketiga, kita sederhanakan sehingga menjadi A kuadrat per B kuadrat kurang dari C kuadrat. Pada langkah ini, nilai mutlak sudah tidak kita tulis lagi. Lalu langkah yang keempat, kita ketahui bahwa ruas kanan positif dan ruas kiri positif. Kita akan pindahkan penyebut ke ruas kanan, sehingga tanda pertidaksamaan tidak berubah. Karena pada ruas kanan positif dan ruas kiri juga positif. Sehingga menjadi A kuadrat kurang dari C kuadrat dikali B kuadrat. Kemudian kita sederhanakan, yaitu A kuadrat kurang dari C dikali B dikuadratkan. Langkah selanjutnya, ruas kanan kita jadikan 0. Sehingga A kuadrat min C dikali B dikuadratkan kurang dari 0. Selanjutnya kita faktorkan menjadi A plus CB dikali A min CB kurang dari 0. Kemudian langkah selanjutnya kita selesaikan dengan cara mencari pembuat 0 dari X, kemudian kalian gambar garis bilangan untuk X yang memenuhi pertidaksamaan. Atau kalian bisa melihat kembali langkah-langkah dari pembuktian yang
pertama yang sudah kita bahas tadi. Kita ke contoh 1, tentukan penyelesaian pertidaksamaan berikut. Nilai mutlak 2x min 3 kurang dari 5. Kita selesaikan. Tuliskan terlebih dahulu soalnya, yaitu nilai mutlak 2x min 3 kurang dari 5. Langkah yang pertama, kita akan selalu menggunakan kuadratkan kedua ruas, yaitu menggunakan sifat yang ini. Sehingga menjadi nilai mutlak 2x min 3 dikuadratkan kurang dari 5 kuadrat. Lalu, untuk langkah yang kedua, ruas kanan kita jadikan 0. Langkah yang kedua ini akan selalu kita gunakan, supaya nantinya kita akan dapat faktorkan. Sehingga 2x min 3 dikuadratkan dikurangi 5 kuadrat kurang dari 0. Langkah ketiga, kita faktorkan dengan mengingat persamaan ini. 2x min 3 ditambah 5 dikali 2x min 3 dikurangi 5, kurang dari 0. Selanjutnya, kita sederhanakan sehingga menjadi 2x plus 2 dikali 2x min 8 kurang dari 0. Langkah yang keempat, tentukan nilai pembuat 0 untuk X, yaitu kita dapatkan X sama dengan min 1 atau X sama dengan 4. Langkah yang kelima, kita gambar garis bilangan. Minus 1 harus berada di sebelah kiri dari bilangan 4, maka kita gambarkan seperti ini. Kemudian, karena tanda pertidaksamaannya tidak memuat sama dengan, maka kita berikan lingkaran kosong di bagian bilangan minus 1 dan lingkaran kosong pada bilangan positif 4. Sehingga kita akan mendapatkan 3 daerah, yaitu di kiri dari min 1, di antara minus 1 dengan 4, dan di kanan bilangan 4. Langkah yang keenam, kita tentukan daerah bertanda positif atau negatif. Caranya yaitu kita ambil bilangan di antara minus 1 dan 4. Kenapa di daerah minus 1 dan 4? Karena bilangan 0 terdapat di daerah ini. Maka kita ambil 0, kita substitusikan pada pertidaksamaan ini. Sehingga 2 dikali 0 ditambah 2 dikali 2 dikali 0 dikurangi 8. Kalau sudah, kalian hitung sehingga nilainya akan kita dapatkan min 16. Karena minus 16 bernilai negatif, untuk bilangan 0 yang sudah kita substitusikan pada variabel X, maka di daerah ini kita berikan tanda negatif. Maka di ruas kanan bilangan 4 pasti akan bernilai positif. Dan di ruas kiri pada bilangan min 1 juga bernilai positif. Kalian dapat menghitung sendiri, yaitu dengan mensubstitusikan bilangan 5 untuk mengecek daerah yang berada di kanan 4. Kemudian X sama dengan 5 tadi kita substitusikan pada pertidaksamaan ini. Nah, setelah kalian hitung, pasti kalian akan mendapatkan hasil yang positif. Begitu juga untuk daerah yang berada di ruas kiri min 1. Langkah yang ketujuh, arsirlah daerah yang memenuhi pertidaksamaan. Kita dapat melihat tanda pertidaksamaan di sini, yaitu kurang dari 0. Maka kita harus mengarsir daerah yang bertanda negatif. Lalu, langkah yang ke-8, tentukan interval yang memenuhi. Karena yang diarsir adalah di antara min 1 dan 4, maka kita tuliskan himpunan penyelesaiannya sama dengan semua anggota X sedemikian sehingga min 1 kurang dari X kurang dari 4 dengan X anggota bilangan real. Contoh yang kedua, tentukan penyelesaian pertidaksamaan berikut. Nilai mutlak 3 plus 2X lebih besar sama dengan
nilai mutlak 4 min X. Penyelesaiannya yaitu kita tuliskan terlebih dahulu pertidaksamaannya, lalu selalu kita ingat langkah pertama adalah kuadratkan kedua ruas. Lalu langkah selanjutnya kita jadikan ruas kanan sama dengan 0, sehingga ruas kanan ini kita pindahkan ke ruas kiri. Maka akan berganti tanda menjadi negatif. Lalu langkah selanjutnya kita gunakan A plus B dikali A min B. Sehingga 3 ditambah 2X ditambah 4 min X dikali 3 plus 2X min dari 4 min X. Atau bisa kita tuliskan menjadi min 4 ditambah X. Karena min X di sini harus kita kalikan dengan min. Sehingga akan berubah tandanya menjadi positif X. Kemudian kita sederhanakan menjadi X plus 7 dikali 3X min 1 lebih besar dari sama dengan 0. Selanjutnya kita cari pembuat 0 dari X. Kita dapatkan X sama dengan min 7 atau X sama dengan 1/3. Selanjutnya kita gambar garis bilangannya dengan menuliskan minus 7 berada di sebelah kiri dari positif 1/3. Untuk mencari tanda positif atau negatifnya, kita mensubstitusikan bilangan 0. Bilangan 0 di sini berada di antara min 7 dengan 1/3. Kemudian kita substitusikan 0 pada pertidaksamaan yang ini, sehingga kita dapatkan 0 ditambah 7 dikali 3 dikali 0 dikurangi 1. Maka setelah kita hitung, kita dapatkan negatif 7. Nah, karena kita dapatkan hasilnya negatif, maka di daerah sini kita berikan tanda negatif. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa tanda di sini negatif, maka di ruas sebelah kanannya bernilai positif dan di ruas sebelah kirinya bernilai positif. Atau kalian bisa cek sendiri untuk mengambil bilangan yang berada di kanan dari 1/3, misalnya adalah bilangan 1. Kalian bisa substitusikan 1 pada pertidaksamaan ini. Setelah kalian hitung nanti, kalian pasti akan mendapatkan bilangan yang bernilai positif. Lalu langkah selanjutnya, kita akan arsir daerah yang memenuhi pertidaksamaan. Kita lihat tanda pertidaksamaan di sini adalah lebih besar dari sama dengan 0. Karena memuat tanda sama dengan, di bagian bilangan minus 7, kita berikan lingkaran tebal. Dan di bagian bilangan dari positif 1/3, kita juga berikan lingkaran yang tebal. Yang diminta adalah lebih besar dari sama dengan 0. Itu sama artinya yang harus kita arsir adalah daerah yang bertanda positif. Maka kita arsir daerah yang bertanda positif di kiri bilangan min 7 atau di kanan bilangan positif 1/3. Sehingga kita dapat tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah semua anggota X sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan min 7 atau X lebih besar sama dengan 1/3 dengan X anggota bilangan real. Contoh 3, tentukan penyelesaian pertidaksamaan berikut. 4 kurang dari nilai mutlak X plus 1. Kurang dari sama dengan 6. Penyelesaiannya adalah terlebih dahulu kita akan melihat bahwa di sini memiliki 2 tanda pertidaksamaan. Maka kita akan bagi menjadi 2 kondisi, yaitu kondisi 1, 4 kurang dari nilai mutlak X plus 1. Selanjutnya kita kuadratkan kedua ruas, lalu kita jadikan ruas kanan menjadi 0, kemudian kita faktorkan dengan menggunakan persamaan A plus B dikali A min B. Kemudian kita sederhanakan, lalu kita cari pembuat
0x. Sehingga kita dapatkan pembuat nolnya adalah x sama dengan min 5 atau x sama dengan 3. Kemudian kita gambarkan garis bilangannya. Nah, kita bisa cek di sini dengan menggunakan bilangan 0. Lalu bilangan 0 kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan ini. Sehingga kita akan dapatkan di sini 0 ditambah 5 dikali 0 ditambah 3. Sehingga hasilnya adalah positif 15. Maka di daerah yang memuat 0, kita berikan tanda positif. Maka di ruas kanan dari positif 3 bertanda negatif. Dan di ruas kiri bilangan min 5 akan bertanda negatif. Karena tanda pertidaksamaan ini tidak memuat sama dengan, maka pada bilangan min 5 kita berikan bulatan kosong dan pada bilangan 3 kita berikan bulatan kosong. Lalu karena yang diminta adalah kurang dari 0, sehingga kita arsir daerah yang bertanda negatif. Atau kita bisa melukiskan dengan garis yang berwarna merah di ruas kiri dan di ruas kanan. Untuk kondisi yang kedua, yaitu kita ambil nilai mutlak x plus 1 kurang dari sama dengan 6. Langkahnya seperti tadi, kuadratkan kedua ruas, kemudian kita jadikan ruas kanan sama dengan 0, lalu kita gunakan persamaan A plus B dikali A min B. Kemudian kita sederhanakan menjadi x plus 7 dikali x min 5. Sehingga kita dapatkan pembuat nolnya adalah x sama dengan negatif 7 atau x sama dengan positif 5. Karena pertidaksamaan di sini memuat tanda sama dengan, maka pada bilangan min 7 kita berikan bulatan tebal. Lalu pada bilangan 5 kita juga berikan bulatan tebal. Lalu untuk mencari daerah min dan plus, kita bisa ambil bilangan 0. Bilangan 0 berada di antara min 7 dan 5. Lalu bilangan 0 tersebut kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan ini. Sehingga menjadi 0 plus 7 dikali 0 min 5. Hasilnya adalah min 35. Pada garis bilangan yang memuat 0, kita berikan tanda negatif. Karena tadi hasilnya adalah min 35. Sehingga di ruas kanan dari bilangan 5 pasti bertanda positif. Dan di ruas kiri bilangan min 7 pasti bertanda positif. Ketika menemui pertidaksamaan seperti ini, kita bagi menjadi 3 kondisi. Karena kondisi ketiga adalah 4 kurang dari sama dengan 6, tidak terdapat variabel x, maka kita tidak perlu menyelesaikan pertidaksamaan 4 kurang dari sama dengan 6. Karena kita sudah ketahui pasti bahwa 4 akan kurang dari 6. Untuk selanjutnya, garis bilangan pada kondisi 1 dan garis bilangan pada kondisi 2 kita lukis pada garis yang sejajar. Sehingga kita akan dapatkan 5 daerah. Daerah kurang dari min 7, daerah antara min 7 dengan min 5, daerah antara min 5 dengan positif 3, daerah antara positif 3 dengan positif 5, dan daerah lebih besar dari positif 5. Dari daerah tersebut, kita lihat manakah yang kedua-duanya diarsir. Kita dapat lihat di sini, daerah yang kedua-duanya diarsir yaitu daerah antara min 7 dengan min 5 dan daerah antara 3 dengan 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya dapat kita tulis sebagai semua anggota X, sedemikian sehingga min 7 kurang dari sama dengan X, X kurang dari min 5, atau 3 kurang dari X, X kurang dari sama dengan 5, dengan X anggota bilangan real. Kita bisa lihat di sini,
Kenapa di sini tanda kurang dari sama dengan? Karena pada bilangan min 7, kita berikan bulatan tebal di sini. Maka tandanya harus kita tulis menggunakan tanda sama dengan. Dan untuk bilangan min 5 di sini, kita berikan bulatan kosong. Maka untuk min 5 yang melekat pada variabel X, kita berikan tanpa menggunakan sama dengan. Contoh yang keempat, tentukan penyelesaian pertidaksamaan berikut. Nilai mutlak dari X plus 3 per X min 1 lebih besar dari 2. Penyelesaiannya adalah, terlebih dahulu kita tuliskan soalnya, lalu kita bisa menggunakan sifat dari nilai mutlak. Sehingga kita dapat nilai mutlak X plus 3 per nilai mutlak X min 1 lebih besar dari 2. Karena ruas kiri dan ruas kanan positif, kita dapat pindahkan bagian penyebut yang ini ke ruas kanan. Sehingga nilai mutlak X plus 3 lebih besar dari 2 dikali nilai mutlak X min 1. Karena di sini adalah positif 2, maka kita bisa masukkan ke dalam nilai mutlak menjadi nilai mutlak 2X min 2. Kemudian kita dapat menggunakan kuadratkan kedua ruas. Lalu kita jadikan ruas kanan menjadi sama dengan 0. Kemudian kita gunakan persamaan A plus B dikali A min B. Lalu kita sederhanakan menjadi 3X plus 1 dikali min X plus 5 lebih besar dari 0. Kemudian kita cari pembuat 0X, yaitu X sama dengan min 1 per 3 atau X sama dengan 5. Langkah selanjutnya, kita lukis garis bilangan, yaitu pada bilangan min 1/3 kita berikan bulatan kosong, dan pada bilangan positif 5 kita juga berikan bulatan kosong. Kemudian kita ambil bilangan 0. Bilangan 0 berada di daerah ini. Kemudian bilangan 0 tersebut kita substitusikan pada pertidaksamaan ini. Sehingga kita dapat 3 dikali 0 ditambah 1 kali 0 ditambah 5. Maka akan kita dapatkan positif 5. Karena nilainya positif, maka pada daerah yang memuat 0, kita berikan tanda positif. Untuk ruas kanan dari bilangan 5, kita berikan tanda negatif. Untuk ruas kiri dari bilangan min 1/3, kita berikan tanda negatif. Kemudian, kita harus mengingat kembali bahwa sebuah pecahan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Sehingga kita harus berikan syarat bahwa penyebut di sini atau X min 1 tidak boleh sama dengan 0. Atau dapat kita sederhanakan menjadi X tidak boleh sama dengan 1. Maka pada garis bilangan tersebut, untuk bilangan 1 kita berikan bulatan kosong. Maka kita dapat tuliskan himpunan penyelesaiannya menjadi semua anggota X sedemikian sehingga min 1/3 kurang dari X kurang dari 5. Dan X tidak boleh sama dengan 1. Dengan X anggota bilangan real.